Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Tentunya pada sehat dan baik-baik saja kan? Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang yaitu analisis isu aktual instansi pengampu materi Bapak Insinyur Haji Sahrudin MSI. Oke, sebelum itu perkenalkan dulu, nama saya Tri Rinaldi AMD. Saya peserta Latsar Angkatan 2 Kelompok 3 tahun 2022. Formasi Pranata Komputer di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Marsidi Judono, Kabupaten Belitung. Untuk tahapan analisis isu yaitu meliputi identifikasi isu, awal analisis isu, pemilihan isu utama, analisis penyebab isu, dan penyelesaian isu. Untuk identifikasi isu, ada beberapa isu yang kami temukan, yaitu 1. Belum maksimalnya sosialisasi ke masyarakat untuk pemberitahuan mengenai adanya perubahan aplikasi pendaftaran online dari versi 1 ke versi 2 yang diharuskan menghapus aplikasi lama dan install kembali aplikasi baru tersebut melalui Google Play. Aspek masalah yang ditemukan yaitu kurangnya informasi yang disampaikan perihal adanya perubahan versi terbaru dari aplikasi pendaftaran online tersebut, baik berupa selembaran stiker, banner, ataupun lewat media sosial. Dampak yang terjadi yaitu masih banyaknya masyarakat yang melakukan pendaftaran secara manual atau datang langsung ke rumah sakit karena aplikasi yang mereka punyai adalah versi lama yang sudah tidak bisa digunakan, yang menyebabkan proses antrian menjadi menumpuk dan memakan waktu. Yang terkena dampak adalah masyarakat atau pasien. Untuk isu yang kedua yaitu belum maksimalnya tentang panduan tata cara penggunaan atau login untuk aplikasi pendaftaran online. Aspek masalah yang ditemukan yaitu tidak adanya stiker atau banner yang memberikan edukasi atau petunjuk tata cara penggunaan atau login dengan aplikasi pendaftaran online. Dampak yang disebabkan adalah banyak masyarakat yang kebingungan dalam melakukan proses login ke aplikasi pendaftaran online karena tidak memahami user dan password apa yang harus diinput pada aplikasi tersebut. Yang terkena dampak adalah masyarakat atau pasien. Untuk isu yang ketiga yaitu terkadang sering terjadinya error sistem informasi SIM-RS. Aspek masalah yang ditemukan adalah biasanya sering terjadi pada jam sibuk seperti di pagi hari saat akses data ke server meningkat drastis dan terkadang membuat lalu lintas data menjadi padat dan terkadang terganggu. Dampak yang terjadi yaitu membuat user atau pengguna harus menginput ulang kembali hasil inputan mereka sebelumnya dikarenakan error tersebut, serta harus menunggu beberapa saat untuk normal kembali yang biasanya akan terjadi penumpukan pasien, terutama bila terjadi di bagian pendaftaran pada jam sibuk. Yang terdampak adalah user atau pengguna sistem dan masyarakat. Untuk isu yang keempat adalah yaitu jaringan internet yang sering mengalami lemot pada gedung tertentu, misalnya gedung B. Aspek masalah yang ditemukan adalah akses atau lalu lintas data yang padat sehingga membuat rute atau arus lalu lintas data tersebut menjadi padat dan terganggu, serta perangkat jaringan yang mungkin mengalami masalah seperti akses poinnya yang perlu diservis dan kabelan atau krempingannya yang perlu dicek. Dampak yang terjadi yaitu membuat proses akses data yaitu baik mengirim atau menerima data menjadi lambat dan tidak bisanya mengakses website tertentu yang diakibatkan jaringan yang lemot. Yang terdampak adalah user atau pengguna sistem. 5. Yaitu isu tentang ada beberapa komputer yang masih dengan spesifikasi sistem operasi yang sudah lama atau jadul sehingga tidak mendukung untuk penggunaan aplikasi tertentu. Aspek masalah yang ditemukan yaitu terkendalanya anggaran untuk pengadaan komputer baru dengan spesifikasi yang diinginkan, mengingat anggaran untuk keperluan perangkat komputer dan jaringan terbatas. Dampak yang terjadi adalah user atau pengguna tidak bisa untuk menginstal aplikasi-aplikasi terbaru untuk menunjang aktivitas tugas sehari-hari. Komputer tersebut hanya bisa digunakan untuk aktivitas yang ringan dan terkadang komputer tersebut sering mengalami masalah. Yang terdampak adalah user atau pengguna sistem. 6.
isu yang ditemukan adalah masih seringnya ditemukan terjadi permasalahan pada sistem operasi komputer atau lisensi sudah expired tidak dilakukan update. Aspek masalah yang ditemukan yaitu tidak dilakukannya proses update software secara rutin yang mengakibatkan sistem operasi tersebut habis masa pakainya dan harus diinstal ulang kembali. Dampak yang terjadi yaitu jika hal tersebut tidak segera ditangani, pastinya akan sangat berdampak terhadap proses pelayanan. Karena komputer yang dengan sistem operasi yang sudah habis pakai tersebut sudah tidak bisa digunakan lagi untuk sementara waktu sampai proses penginstalan selesai. Yang terkena dampak adalah user atau pengguna dan masyarakat atau pasien. Ada dua metode analisis isu untuk menetapkan isu aktual, yaitu dengan teknik APKL, A. Aktual, B. Problematik, K. Halayak, L. Layak. Dan untuk metode berikutnya yaitu teknik USG, artinya U. Urgensi, S. Seriousness, G. Growth. Dari 6 isu yang saya temukan, terdapat 4 isu yang memenuhi syarat untuk masuk ke metode dengan teknik USG, yaitu pada poin 2, 4, 5, dan 6. Untuk poin 1 dan 3 saya anggap tidak memenuhi syarat karena tidak terpenuhinya salah satu indikator yaitu pada APKL, sehingga tidak bisa dimasukkan ke dalam metode USG berikutnya. Pada analisis kualitas isu dengan teknik USG, kami melakukan scoring sehingga mendapatkan hasil prioritas tertinggi, yaitu terdapat pada poin 2 tentang isu jaringan internet yang sering mengalami lemot pada gedung tertentu, misalnya gedung B, yaitu dengan poin 13 yang akan kami tetapkan menjadi core isu atau isu utama yang akan kami masukkan ke diagram fishbone untuk langkah selanjutnya. Pada fishbone diagram, isu yang diangkat yaitu jaringan internet yang sering mengalami masalah pada gedung tertentu, misalnya gedung B. Hal yang menyebabkan tersebut adalah yang pertama, manusia, yaitu pemakaian data yang berlebih, terutama sering mengakses atau mendownload file yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Yang kedua yaitu metode. Metode yang kami lakukan adalah melakukan pembatasan akses user pada situs tertentu. Perangkat, yaitu faktor perangkat jaringan yang terkadang sudah termakan usia dan sudah seharusnya mengalami perbaikan atau pergantian. Manajemen, melakukan perawatan rutin terhadap perangkat jaringan dan mengurangi beban pemakaian yang tidak berhubungan dengan tugas kantor. Untuk penyelesaian pada core isu yang kami temukan di atas, yaitu dengan melakukan perawatan rutin pada perangkat jaringan dan perapian IP address, serta melakukan pemblokiran terhadap akses user untuk mengakses dan mendownload file dari situs tertentu, sehingga membuat alur lalu lintas data tidak terlalu padat dan terbebani. Terima kasih sudah menonton video dari saya, semoga bisa bermanfaat. Saya ASN Berakhlak, bangga melayani bangsa.